Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rine Dwis, program studi dari Pendidikan Fisika kelas A semester 4. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat materi tentang teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus adalah teori fisika mengenai hubungan antara ruang dan waktu. Yang diterbitkan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Nah, relativitas itu terdiri beberapa poin. Ada poin pertama, relativitas khusus, prinsip relativitas, kelajuan cahaya, eksperimen Michelson dan Morley. Keempat, postulat relativitas khusus. Kelima, konsekuensi relativitas khusus. Keenam, transformasi Galileo. Ketujuh, transformasi Lorentz. Kedelapan, momentum relativistik. Kesembilan, massa sebagai ukuran energi. Dan poin ke-10, hukum kekekalan energi, massa dan momen relativistik. Nah, relativitas khusus itu yang pertama terkait dengan pengukuran kuantitas fisik yang bergantung kepada pengamat dan peristiwa yang diamati. Yang kedua, pernyataan khusus terkait dengan kerangka referensi inersia, kerangka acuan yang bergerak dengan F konstan, kecepatan dan arah tetap terhadap kerangka acuan lainnya. Yang ketiga, gerak hanya berarti terhadap kerangka acuan tertentu. Yang keempat, teori relativitas muncul sebagai koreksi terhadap kerangka acuan universal. Yang kelima, relativitas umum berkaitan dengan kerangka yang dipercepat. Selanjutnya, postulat relativitas khusus. Postulat relativitas khusus itu terdapat dua yang diungkapkan oleh Einstein 1905. Yang pertama, postulat pertama itu asas relativitas atau prinsip relativitas, di mana prinsip relativitas ini adalah hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dan semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap satu dengan lainnya. Postulat kedua yaitu ketakubahan kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat, tidak bergantung dari keadaan gerak pengamat. Selanjutnya ada prinsip relativitas Einstein, di mana ide Einstein tentang relativistik ini yaitu bahwa semua pengamat yang tidak mengalami percepatan seharusnya diperlakukan sama terhadap apapun, walaupun mereka bergerak dengan kecepatan konstan relatif satu terhadap lainnya. Selanjutnya ada persamaan dari postulat Einstein. Di dalam ruang hampa, kecepatan cahaya yang diukur oleh semua pengamat inersia yaitu C sama dengan 1 akar epsilon 0 kali nu 0 sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, yang tidak bergantung pada gerakan sumbernya. Terus ada percobaan Michelson-Morley. Michelson-Morley ini yang pertama ada, jika ether ada, maka pengamat di bumi yang bergerak melalui ether seharusnya merasakan suatu angin ether. Yang kedua, hasil percobaannya menyatakan tidak hanya adanya gerak yang dapat terdeteksi di dalam ether. Ketiga, konsekuensi percobaan ini. Nah, di konsekuensi percobaan ini ada 2 poin.
Yang pertama, hipotesis ether tak bisa dipertahankan. Yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruang bebas dimanapun sama, tak bergantung pada gerak sumber dan pengamatnya. Nah, selanjutnya ada konsekuensi relativitas khusus, ada pemuaian waktu. Nah, di pemuaian waktu ini terdapat waktu proper, yaitu selang waktu antara kejadian yang terjadi pada suatu tempat. Ada penemuan waktu berlaku untuk percobaan lonceng pulsa maupun lonceng konvensional. Yang poin ketiga ada dilatasi waktu. Nah, dilatasi waktu ini ada persamaannya, yaitu T sama dengan T0 per akar 1 kurang P kuadrat per C kuadrat. Nah, selanjutnya ada relativitas massa. Relativitas massa yaitu yang pertama massa diam paling kecil, kedua persyaratan kekekalan momentum member syarat massa harus merupakan kuantitas relatif. Yang ketiga, kelajuan yang mendekati kelajuan cahaya diperlukan untuk melihat pertambahan massa. Keempat, benda bertambah masif ketika bergerak dibandingkan dengan keadaan diam. Kelima, partikel akan memiliki massa diam hanya bila partikel itu bergerak dengan kelajuan cahaya. Yang terakhir, massa relativistik. Di sini ada persamaannya, yaitu M sama dengan M0 per 1 dikurangi F kuadrat per C kuadrat. Dan yang sampai sini dulu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.